Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Jemaat Sekelas Medan 1. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Mencari Anugerah pada hari ini Senin tanggal 22 Juni tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam Tuhan telah sertai kami. Dan kami boleh ada tiba di pagi hari dalam keadaan yang baik. Sebelum kami boleh mulai segala pekerjaan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Akan kembali menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Bersamalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kembali melanjutkan tema yang sudah disampaikan sejak minggu lalu. Ini yang pertama. Temanya adalah pelajaran hidup melalui pandemi COVID-19. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu dan sekarang saya tiba pada edisi yang kedua. Pada minggu yang lalu, pelajaran hidup yang sudah saya sampaikan adalah bahwa pandemi COVID-19 ini tidak hanya membawa dampak yang negatif dalam kehidupan kita. Tapi ternyata juga pandemi COVID-19 ini ternyata membawa banyak sekali pelajaran hidup yang positif. Yang dapat kita ambil, yang dapat memperbaiki kehidupan kita di masa yang sekarang sampai masa yang akan datang. Lalu kemudian selanjutnya, pelajaran hidup apa yang dapat kita petik dari pandemi COVID-19 ini? Menurut saya pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa ada dua kelompok orang yang saat ini punya kebiasaan yang berbeda. Dan ini menurut saya jelas terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin kita sadar atau tidak sadar melihatnya. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang tidak mau berubah. Artinya orang ini tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama, meskipun mereka saat ini ada di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tujuannya sederhana. Mereka ingin pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan mereka dapat kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama seperti sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang di dalamnya? Yang dalam situasi ini tidak mau berubah? Disuruh pakai masker, tidak mau pakai masker. Disuruh menjaga jarak, tidak mau jaga jarak. Disuruh mencuci tangan, tidak mau cuci tangan. Dan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Mungkin Bapak Ibu berarti termasuk di dalam kelompok ini. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mau beradaptasi. Selama 3 bulan ini kita melakukan kebiasaan yang baru. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita, mengkondisikan kita untuk menciptakan atau memulai sebuah kebiasaan yang baru yang mungkin selama ini tidak biasa kita lakukan. Tapi kemudian orang-orang ini menjadi terbiasa untuk melakukannya. Dan tanpa mereka sadari, mereka terus-menerus melakukannya, bahkan untuk selanjutnya, meskipun pandemi COVID-19 berakhir. Saya yakin mereka akan tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru seperti mereka lakukan selama 3 bulan ini. Apakah Bapak Ibu sudah termasuk kelompok yang ada dalam kelompok ini? Bapak Ibu juga yang bisa menjawabnya. Lalu kemudian, manakah dari kelompok yang dua, manakah melalui dua kelompok ini tadi yang akan berdampak baik dalam kehidupan kita? Orang yang tetap kekeh, tetap berpikir bahwa dia tetap dalam kebiasaan yang lama, karena dia berpikir bahwa nanti pandemi COVID-19 berakhir, saya akan kembali melakukan kebiasaan saya seperti dulu yang memang biasa mereka lakukan. Beberapa waktu yang lalu di media sosial saya sempat membaca sebuah artikel yang kira-kira kalimatnya seperti ini. Jikalau nanti pandemi COVID-19 ini berakhir, maka yang akan saya lakukan pertama adalah mengunjungi tempat
hobi atau favorit saya. Bertemu dengan orang si A misalnya. Atau melakukan kebiasaan atau hal-hal yang mereka sangat inginkan. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Dan itu menurut saya menyeratkan secara implisit bahwa mereka ingin kembali dalam kehidupan mereka yang dulu. Melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka yang dulu. Yang mungkin mereka lakukan sebelum pandemi COVID-19 berakhir. Memang mungkin sebagian besar dari kita juga ingin kembali dalam kehidupan kita yang dulu. Kita tidak terbiasa dengan kehidupan yang baru, dengan kebiasaan baru pada saat ini. Mungkin kita tidak nyaman dengan kondisi ini. Karena itu kita ingin sekali kembali dalam kehidupan kita yang lama. Kemana-mana bebas, tidak usah pakai masker, mana-mana bisa bertemu, dan tidak usah menjaga jarak, tidak usah terlalu sering cuci tangan, kita tidak perlu berkumpul terlalu sering dengan keluarga, dan seterusnya dan sebagainya. Semua orang ingin seperti itu. Tetapi benarkah itu pilihan yang baik? Mari kita coba renungkan lebih dalam lagi Bapak. Mari betul-betul kita melihat secara baik dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah memang kebiasaan itu baik dan berdampak positif dalam kehidupan kita? Atau justru kebiasaan-kebiasaan itu justru membawa dampak yang negatif dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baru ini yang sebenarnya harus kita lakukan. Karena ini yang berdampak positif dalam kehidupan kita. Coba perhatikan Bapak Ibu dan cermati baik-baik. Firman Tuhan yang tadi kita katakan, yang tadi kita bacakan, dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Bijak. Kebijakan begitu berguna bagi diri kita. Bijak di sini maksudnya adalah kita melihat segala sesuatu di dalam terang kebenaran Allah. Apakah Tuhan menghendaki kita melakukan kebiasaan yang dulu atau sekarang dengan kebiasaan yang baru? Coba kita timbang-timbang Bapak Ibu. Dan mari kita lihat dampak positif dan negatifnya. Mana yang lebih baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pendeta jemaat, jikalau ada pertanyaan, apakah pandemi COVID-19 ini Pak akan berakhir? Jawaban saya sangat yakin akan berakhir. Tuhan dengan kekuasaannya itu akan mampu memusnahkan seluruh pandemi COVID-19 ini dari kehidupan manusia. Tetapi mari kita berhikmat, mari kita menjadi bijak. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang dulu kita lakukan sebelum pandemi COVID-19 ini, itu sebenarnya berdampak buruk dalam kehidupan kita. Menurut saya, justru kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang sudah kita selama 3 bulan ini, justru banyak juga yang berdampak positif dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir secara bijak Bapak, karena kebijakan itu katanya, itu berguna bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita mencemooh, menyepelekan, kita tidak bijak dalam arti ini, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Kita yang akan menanggungnya. Itulah tadi yang firman Tuhan katakan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, 2 kelompok orang yang tadi saya katakan. Orang yang memilih untuk tetap bertahan dalam kebiasaan yang lama, karena menginginkan pandemi COVID-19 segera berakhir, dan dia dapat kembali dalam kebiasaan dan kehidupan yang lama. Atau kita menjadi orang yang mampu beradaptasi dengan kehidupan dan kebiasaan yang baru. Yang akrab kita sekarang sebut dengan the new normal. Sebuah kebiasaan tatanan hidup yang baru yang sudah kita mulai dan kita lakukan selama 3 bulan ini. Walaupun memang saya tahu banyak yang tidak terbiasa, banyak mungkin tidak nyaman, banyak yang mungkin tidak suka. Tapi ternyata perlahan-lahan waktu akan membiasakan kita untuk boleh terbiasa dengan hal itu. Dan ternyata ini berdampak positif juga dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini lebih dalam. Kalau Bapak Ibu memang berpikir bahwa menjalani kehidupan yang lama, yang dulu, dengan kebiasaan yang dulu, itu lebih baik, maka tentu itu adalah pilihan kita. Dengan segala konsekuensi, dan kita yang akan menanggungnya. Tapi kalau kita berpikir bahwa kebiasaan yang baru yang sudah kita lakukan, itu justru yang tetap akan kita lakukan. Karena itu kita beradaptasi dengan kebiasaan baru ini.
Dan kita akan terus melakukannya walaupun nanti pandemi COVID-19 sudah berakhir. Maka kita juga yang akan memperoleh keuntungan-keuntungan dan manfaat dari hal-hal yang kita lakukan itu. Tapi tentu saja ini kembali ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Gunakanlah hikmat yang daripada Tuhan. Mana yang lebih berguna bagi diri saya? Mana yang lebih mendatangkan manfaat bagi diri saya? Apakah kebiasaan yang lama yang dulu saya lakukan sebelum pandemi COVID-19 ini? Atau justru kebiasaan yang baru yang sudah saya mulai dan sudah mulai terbiasa lakukan selama 3 bulan ini? Yang kita memilih untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Tentu saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang baik. Apapun pilihan kita, saya yakin kita yang paling tahu kondisi kita dan kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi hendaklah kita tetap menjadi bijak, karena kebijakan itu kita yang akan memperoleh keuntungannya. Tetapi kalau kebijakan itu justru menjadi sesuatu yang buruk, maka kita juga akan menanggungnya. Kiranya firman Tuhan pada yang sungguh-sungguh dapat kita pahami, sehingga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk menjadi orang yang bijak. Karena kebijakan kami itu justru akan membawa keuntungan bagi diri kami sendiri. Tetapi kalau kami mencemooh dan menyepelekan, maka justru kami juga yang akan menanggungnya. Karena kami sendiri akan rugi karenanya. Menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19 ini memperoleh banyak sekali pelajaran hidup yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami boleh Tuhan pelihara dan jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Meskipun ya Tuhan kami mungkin berada di rumah ataupun di luar rumah, jauhkanlah Tuhan kami dari paparan virus COVID-19 ini. Dan berikanlah kami kekuatan dan kesehatan senantiasa. Berkati juga kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati seluruh anggota-anggota keluarga kami di mana mereka berada. Tuhanlah yang tetap bersama-sama dengan kami dan menyertai kami kemanapun kami melangkah. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dan bersama-sama akan mengucapkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus. Dan senantiasa akan menyertai. Dan juga memberkati saudara-saudara semuanya. Mulai pada pagi hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.